Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Darismolandari. Saya berasal dari program studi akuntansi di Universitas Respati Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Power BI sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir MSIB Batch 7 Metrodata Data Analysis. Nah, untuk langkah yang pertama dalam proses ini adalah mengambil data. Untuk data source yang saya ambil itu dari Kaggle, dan saya memilih dataset Superstore Sales. Kemudian saya mengunduh dalam format Excel. Nah, setelah itu saya mengimpor dataset ini ke Power BI untuk memulai proses transformasi. Nah, setelah data diimpor ke Power BI, saya melakukan profiling data untuk memahami struktur dataset dan menentukan proses cleaning serta transformasi yang diperlukan. Jadi untuk dataset ini terdiri dari satu tabel fakta yaitu tabel sales, kemudian satu tabel date, kemudian dua tabel dimensi yaitu customer dan juga produk. Sehingga totalnya menjadi 4 produk. Kemudian untuk langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya mengecek dan mengonversi tipe data yang sesuai seperti mengubah tipe data teks menjadi angka, kemudian mengganti nilai pada kolom-kolom tertentu untuk deskripsi yang lebih jelas atau meaningful dengan replace value, kemudian merename table dan kolom untuk memudahkan analisis, kemudian juga menghapus beberapa duplikasi relevan untuk memastikan kualitas data yang baik. Oke, kemudian masuk ke data model. Nah, untuk data model yang saya bangun itu menggunakan konsep star schema. Jadi model ini terdiri dari satu tabel fakta yaitu sales, kemudian 3 tabel dimensi yaitu customers, product, dan juga data table. Untuk hubungan antar tabel, jadi yang pertama sales berrelasi dengan customer melalui kolom customer ID. Kemudian sales berrelasi dengan produk melalui kolom product ID. Kemudian sales berrelasi dengan data tabel melalui kolom order date. Nah, pada model ini terdapat satu garis putus-putus antara tabel data tabel dan juga kolom SIP date di tabel sales. Nah, garis ini menunjukkan bahwa relasi tersebut bersifat inaktif dan hanya aktif saat diperlukan, misalnya dalam analisis spesifik terkait tanggal pengiriman. Kemudian, saya juga membuat hierarki pada beberapa tabel dimensi untuk mempermudah analisis. Jadi pada tabel customer ada pada region, yaitu mencakup city, country, dan juga region. Itu untuk menganalisis data berdasarkan lokasi geografis. Kemudian pada tabel data table, itu mencakup year, quarter, dan juga month untuk analisis berbasis waktu. Kemudian pada tabel produk, yaitu ada kategori, subkategori, dan juga produk name. Jadi untuk menganalisis performa berdasarkan level kategori. Kemudian saya juga membuat beberapa calculate measure untuk mendukung analisis yang lebih mendalam. Jadi pada tabel sales, yang pertama ada last quantity count, yaitu menghitung jumlah terakhir dari quantity produk yang terjual. Kemudian yang kedua, sales percent all region, jadi menghitung persentase penjualan terhadap total penjualan dari seluruh region. Kemudian yang ketiga, sales percent country, jadi menghitung persentase penjualan terhadap total penjualan per negara. Kemudian sales by ship date, jadi ini menganalisis total penjualan berdasarkan tanggal pengiriman. Kemudian sales YTD atau year to date, yaitu menghitung total penjualan kumulatif sepanjang tahun berjalan. Kemudian ada total profit margin, jadi ini menghitung rasio profit terhadap total sales. Kemudian yang terakhir, saya juga membuat total sales, yaitu menghitung keseluruhan nilai penjualan.
Jadi, calculate measure ini dirancang untuk memberikan insight yang mendalam terkait penjualan, profitabilitas, dan juga distribusi geografis secara lebih spesifik. Kemudian, untuk data table yang saya gunakan ini berbasis kalender normal, mencakup date, month key, dan quarter, dan juga year. Dan untuk tabel tanggal ini mempermudah analisis berbasis waktu dan juga mendukung fitur time intelligence pada Power BI. Kemudian untuk pada tahap terakhir, saya membuat laporan interaktif dalam bentuk dashboard, seperti yang terlihat pada gambar. Jadi, dashboard ini dirancang untuk memberikan insight yang jelas terkait performa penjualan dan juga profitabilitas. Jadi, untuk beberapa elemen utama pada dashboard ini adalah yang pertama, sales by segment, yaitu visualisasi berbentuk donut chart untuk menunjukkan presentase penjualan berdasarkan segmen, seperti consumer, kemudian corporate, dan juga home office. Kemudian, di samping ada sales quantity dan juga profit. Itu adalah kartu informasi yang menampilkan ringkasan nilai total penjualan, kemudian jumlah barang terjual, dan juga total profit secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada sales by region, yaitu donut chart lain untuk menghitung distribusi penjualan berdasarkan wilayah. Kemudian sum of profit and sum of quantity by kategori, subkategori. Jadi ini bar chart untuk menganalisis profit dan juga jumlah barang terjual berdasarkan subkategori produk. Kemudian sales by kategori. Ini visualisasi penjualan berdasarkan kategori utama seperti furnitur, teknologi, dan juga office supplies. Kemudian ada sales and profit by state atau peta. Jadi peta geografis yang menampilkan distribusi penjualan dan profit berdasarkan negara bagian. Kemudian di sini ada sales and profit margin by month. Jadi line and bar chart yang menggambarkan penjualan bulanan serta margin profit total. Kemudian ada sales by ship mode. Jadi bar chart ini untuk melihat distribusi penjualan berdasarkan mode pengiriman seperti standar, second class, dan lainnya. Dan di atas ini saya menggunakan slicer untuk tahun, jadi bisa diatur berdasarkan tahun. Nah, kemudian selain dashboard utama, saya juga menambahkan fitur drill through untuk memberikan detail laporan pada dua visualisasi ini. Jadi, yang pertama pada sum of profit and sum of quantity by kategori. Nah, jadi nanti pengguna dapat mengklik kanan misalnya pada subkategori pond. Nah, kemudian diklik kanan detail report dan nanti akan ditampilkan pada detail report. Jadi untuk melihat data detail dari profit dan quantity. Nah, kemudian pada sales and profit margin by month. Jadi dapat mendrill down untuk mendapatkan informasi mendalam terkait penjualan dan juga margin pada bulan tertentu. Misalnya pada bulan September. Nah, jadi dapat memberikan informasi terkait penjualan dan juga margin profit pada bulan tertentu. Nah, tujuan drill through ini memudahkan pengguna dalam menelusuri detail data untuk analisis lebih spesifik tanpa mengganggu visual utama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.